Ziva menatap Andi dengan marah dan berteriak, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau harus bermusuhan denganku?" Andi menggelengkan kepalanya. "Jangan berpikir terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Untuk apa aku harus bermusuhan denganmu? Di mataku, kau hanyalah udara." Setelah itu Andi malas untuk melihat mereka berdua lagi dan mengambil uang yang dirampasnya dari saku gangster yang tertabrak itu, kemudian berbalik dan mendekati gadis penyanyi itu. "Jaga uangmu baik-baik, jangan lagi keluar untuk bernyanyi." Gadis itu dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih, lalu terisak, "Maaf, karena sudah merepotkanmu." Andi menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Kau berada di negeri orang. Kau harus menjaga dirimu dengan baik. Aku pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Ziva yang marah mengepalkan tinjunya. Dia menatap punggung Andi dan berteriak, "Kurang ajar, kau tunggu saja pembalasanku." Mendengar teriakan marah Ziva dari belakang, Andi tidak menghiraukannya dan tidak bahkan menoleh. Ziva yang telah tumbuh hingga saat ini belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Jadi tentu saja dia sangat kesal. Gadis-gadis dari keluarga besar di Jakarta hampir tidak ada yang tidak merasa percaya diri. Semuanya mengandalkan status mereka. Ziva Smith adalah salah satu yang teratas di antara putri kaya di Jakarta dan bahkan di seluruh negeri. Jadi, baik rasa percaya diri maupun kesombongannya sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Oleh karena itu, perlakuan Andi yang mengabaikannya membuatnya sangat marah. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan Andi. Dan di Tokyo, dia juga tidak mengenal siapa-siapa. Selain marah, dia tidak punya cara lain. Saat Ziva merasa marah, Genki Takeshi yang kedua tangannya terluka mendekati Ziva dan gadis penyanyi itu. Ekspresinya sangat suram. Dia menatap gadis penyanyi dengan penuh kebencian dan bertanya dengan sangat jahat, "Katakan, siapa orang itu? Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Dan apa latar belakangnya?" Gadis itu menjawab dengan sedikit ketakutan, "Aku tidak mengenal pria itu." Genki Takeshi mengumpat, "Omong kosong. Apakah kau mengira aku anak kecil berumur 3 tahun? Kalau kau bilang tidak mengenal, jadi itu berarti kau benar-benar tidak mengenal? Kalau kau tidak jujur dan menjelaskan kepadaku, aku akan membunuhmu." Ziva melotot padanya dan berkata dengan dingin, "Tuan Genki Takeshi, tidak pantas berteriak pada seorang gadis kecil, bukan?" Barulah kemudian Genki Takeshi sedikit tersadar. Dia berusaha menekan kemarahan di dalam hatinya dan menggertakkan gigi. "Nona Ziva, kau juga melihat sendiri. Orang brengsek itu telah melumpuhkan kedua tanganku." Ziva dengan wajah datar berkata, "Iya, aku melihatnya. Yang melumpuhkan tanganmu adalah pria itu. Tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Apakah kau tidak mengerti bahwa setiap masalah ada penyebabnya? Lagi pula, lukamu bisa sembuh dengan perawatan selama 3 hingga 5 bulan. Apakah perlu sampai sekasar ini?" Genki Takeshi tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. "Sekasar ini? Gadis ini jelas berhubungan dengan pria itu. Kalau dia jujur memberitahu aku informasi tentang pria itu, aku pasti tidak akan menyusahkannya." Ziva menatapnya dan marah. "Gadis ini sudah cukup berbicara. Dia tidak mengenal pria itu. Apa kau tidak mengerti?" Genki Takeshi dengan marah berkata, "Siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak berbohong?" Ziva dengan dingin berkata, "Apakah dia berbohong atau tidak itu bukan urusanmu. Kalau kau ingin bertanya lebih lanjut, kau bisa bertanya pada orang lain dengan baik. Kalau orang lain memberitahu, itu adalah budi baik. Kalau mereka tidak memberitahu, itu adalah hak mereka. Jangan sembarangan mengancam keselamatan orang lain. Apakah yang terjadi sebelumnya tidak cukup untuk membuatmu kapok?" Ekspresi Genki Takeshi menjadi suram.
Dia tahu Shiva sedang memberi peringatan agar dia tidak terlalu angkuh. Dia juga menyadari bahwa yang membuatnya bermasalah dengan pria itu adalah karena sikapnya yang terlalu sombong. Dia tidak hanya menghina, tetapi juga menyuruh pengawalnya bertindak, yang berujung pada keadaan seperti ini. Kata-kata Shiva membuatnya merasa sangat kehilangan muka. Namun di satu sisi, karena keluarga Smith yang ada di belakangnya ini jauh lebih kuat daripada keluarga Takeshi, dan di satu sisi lain, karena dia juga menyadari dan sedang mengincar Shiva untuk suatu kebutuhan, jadi pada saat ini dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Shiva bertanya kepada gadis penyanyi itu, "Nona, tadi kau bilang kau tidak mengenal pria itu. Lalu kenapa dia membantumu? Aku melihat sepertinya dia mengambil sejumlah uang dari orang yang tertabrak mobil tadi dan memberikannya padamu." Gadis itu menjawab dengan serius, "Aku bisa dengan jelas memberitahu kalian kalau pria itu adalah orang baik. Selama ini tidak ada yang peduli kalau aku menjual seni dan bernyanyi di pinggir jalan. Tapi pria itu memberi aku 100.000 yen. Lalu para anggota geng itu datang dan beberapa orang lalu mengepungku, lalu merampas uang dan gitarku, serta memaksa aku ikut minum. Pria itu yang menyelamatkan aku." Shiva mengernyit. Orang yang tertabrak mobil itu adalah anggota geng? Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, "Benar, mereka semua adalah anggota geng seperti motor. Pria itu melihat ketidakadilan dan melukai beberapa orang yang agresif. Lalu geng yang tertabrak mobil itu menodongkan pisau kepadaku. Pria itu berhasil menjatuhkan pisau dari tangannya sehingga aku terhindar dari bahaya. Setelah itu, geng itu berusaha melarikan diri. Tapi pria itu mengejar mereka yang mengakibatkan dia tertabrak mobil. Apa yang terjadi setelah itu, kalian semua sudah tahu." Setelah mendengar semua ini, Shiva tertegun. Dia tidak menyangka plotnya berbalik dengan begitu cepat. Pria muda yang sebelumnya begitu angkuh dan brutal itu ternyata berjuang untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak bersalah dari tangan anggota geng sepeda motor. Dan gadis kecil itu adalah sesama warga Indonesia. Dia bahkan bisa membayangkan hari ini kalau bukan karena pria itu menyelamatkannya, gadis yang berada di negeri asing ini pasti akan disakiti oleh geng sepeda motor itu, bahkan mungkin akan dilecehkan. Tidak heran pria itu bertindak dengan begitu keras. Kalau itu terjadi pada dirinya, dia juga pasti akan sangat membenci orang-orang itu. Namun, gengki Takeshi masih saja berteriak pada pria itu dalam keadaan marah, bahkan memerintahkan 10 pengawalnya untuk menyerang pria itu. Melihat hal itu, bisa dibilang kehilangan 2 lengan juga tidak terlalu berlebihan. Saat itu, semua kemarahan Shiva terhadap Andi seketika langsung menguap. Dia kemudian menatap gadis itu dan bertanya, "Apakah kau tahu siapa yang terlibat? Dari geng mana mereka berasal?" Gadis itu segera menjawab, "Mereka dari geng sepeda motor Wenkyo, kelompok kekerasan terbesar di distrik Wenkyo." Shiva melihat gengki Takeshi dan bertanya dengan suara dingin, "Geng sepeda motor Wenkyo? Bukankah seharusnya itu merupakan kekuatan eksternal dari keluarga Takeshi? Merampok uang gadis penyanyi di jalanan dan memaksa dia untuk ikut minum. Itu sudah keterlaluan." Ekspresi gengki Takeshi seketika terkejut. Kemudian dia berkata dengan canggung, "Nona Shiva, dari mana kau mendengar rumor itu? Keluarga Takeshi tidak ada hubungannya dengan geng sepeda motor." Shiva mendengus dan berkata, "Tuan gengki Takeshi, sebelum aku datang ke sini, aku sudah menyelidiki dengan baik. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Takeshi memang berasal dari dunia kelam. Hanya saja mereka tidak melanjutkan ke jalur yang gelap dan berhasil bertransformasi dengan sangat baik." Dia melanjutkan, "Aku tahu
Hampir setengah dari geng sepeda motor di Tokyo dan sekitarnya berada di bawah kendali keluarga kalian. Hanya saja kalian sangat pintar. Kalian tidak membiarkan orang dari keluarga Takeshi langsung mengendalikan geng-geng ini, tetapi menggunakan kerabat jauh dari keluarga lain, bukan? Gengki Takeshi dengan canggung berkata, "Geng-geng itu memang dikelola oleh kerabat jauh kami, tetapi sejak lama keluarga Takeshi sudah tidak mengurus bisnis itu." Ziva mendengus dingin. "Sudahlah, Tuan Gengki Takeshi. Kita semua sudah dewasa. Jangan anggap aku bodoh. Apa yang terjadi hari ini dan kenapa lenganmu terluka? Semuanya karena keluarga kalian yang membiarkan geng sepeda motor bertindak sesuka hati." Gengki Takeshi terdiam. Dia berusaha membalas, tetapi tidak menemukan alasan untuk membantah. Ziva menunjuk kepada gadis itu dan berkata kepada Gengki Takeshi, "Tuan Gengki Takeshi, gadis ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Aku harap kau tidak akan mengganggu dia lagi di masa depan. Bisakah kau melakukannya?" Gengki Takeshi merasa bersalah dan dia tidak berani melawan Ziva. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. "Nona Ziva, tenanglah. Aku tidak akan menyusahkan dia di masa depan." Pada saat ini Gengki Takeshi sudah sangat marah. Awalnya dia ingin mendapatkan petunjuk tentang pria itu melalui gadis ini. Namun tidak disangka gadis ini tidak mengenal pria itu. Gengki Takeshi juga tahu bahwa apa yang dikatakan gadis itu pasti bukan kebohongan. Jadi, mencari masalah dengan pria itu tampaknya tidak semudah yang dia pikirkan. Namun, yang lebih penting saat ini adalah segera meminta keluarganya mengirim orang untuk mengantar Ziva dan Josh ke hotel. Sementara dia dan pengawalnya harus dibawa ke rumah sakit. Ziva tidak memperhatikan Gengki Takeshi yang sudah kehilangan kedua lengannya, melainkan dia membantu gadis Indonesia itu merapikan gitarnya, lalu memberinya sebuah kartu nama dan berkata dengan serius, "Nona, kalau setelah hari ini ada orang yang berani mengganggumu karena peristiwa ini, segera telepon aku. Selain itu, berikan nomorku kepada orang yang paling kau percayai. Kalau kau mengalami masalah dan tidak sempat menelponku, biarkan orang yang paling kau percayai yang menghubungiku." Kata-kata Ziva ini lebih ditujukan untuk didengar oleh Gengki Takeshi. Ziva tahu bahwa dia hanya akan tinggal di Jepang selama seminggu. Jadi kalau Gengki Takeshi mencoba membalas dendam pada gadis ini setelah dia pergi, itu akan berbahaya. Karena itu, dia harus membuat Gengki Takeshi merasa waspada. Dengan kata-kata yang dia sampaikan, Gengki Takeshi tentu tidak berani lagi mengganggu gadis itu. Karena kekuatan keluarga Smith bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apalagi keluarga Takeshi sangat ingin menjalin kerjasama dengan keluarga Smith. Setelah kata-kata Ziva ini, kalau dia masih berani mengganggu gadis ini, itu hanya akan menunjukkan bahwa Gengki Takeshi adalah orang bodoh. Gengki Takeshi juga menyadari maksud Ziva, dan dia merasa sangat frustrasi. Dia tidak bisa menahan rasa kesalnya, namun apapun itu, dia harus menahan diri. Akhirnya dia hanya bisa memanggil salah satu pengawalnya yang masih bisa menelpon untuk segera menghubungi keluarganya. 10 menit kemudian, puluhan mobil keluarga Takeshi datang dengan gegap gempita. Yang terdepan adalah kepala keluarga Takeshi saat ini, yaitu ayah Gengki Takeshi yang bernama Shigeru Takeshi. Sebelum Shigeru Takeshi turun dari mobil, dia sudah terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya. Belasan pengawal tergeletak tidak berdaya di mana-mana, lalu lintas bahkan terhambat karena mereka. Anak laki-lakinya wajahnya bengkak akibat tamparan, dan lebih parah lagi, kedua lengannya sudah kehilangan kendali, hanya tergantung tidak berdaya. Dengan wajah yang gelap,
dia terlebih dahulu meminta maaf kepada Ziva dan Josh, kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengantar mereka dan rombongannya ke hotel. Setelah memastikan bahwa keluarga Smith aman, barulah dia memerintahkan untuk membawa anaknya dan yang lainnya ke mobil menuju rumah sakit. Di jalan, Shigeru Takeshi dengan cermat menanyakan kepada Genki mengenai keseluruhan kejadian. Setelah mendengar apa yang terjadi, dia semakin marah hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menepuk sandaran tangan di tengah mobil dengan keras dan berteriak, "Sungguh keterlaluan! Seorang asing berani melukai anakku dan belasan pengawalku di Tokyo. Ini adalah penghinaan terhadap martabat keluarga Takeshi." Genki juga tidak bisa menahan kemarahannya. Dia terisak dan berkata, "Ayah, aku harus menemukan orang itu dan menghancurkannya untuk membalas dendamku." Shigeru Takeshi mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Tenang saja, aku pasti akan menyebarkan informasi untuk mencari keberadaannya." Genki tidak sabar dan berkata, "Ayah, setelah menemukannya, aku ingin aku sendiri yang menghancurkannya." Shigeru Takeshi bertanya dengan alis berkerut, "Kau ingin melakukannya sendiri? Apakah tanganmu sekarang bisa digunakan untuk menghancurkannya?" Ketika Genki mendengar ini, dia langsung menangis. "Kalau begitu, aku akan mengikatkan pisau pada sol sepatuku. Yang penting aku harus membunuhnya sendiri." Shigeru Takeshi mengangguk dan berkata, "Tapi kita tidak boleh membuat keributan besar tentang masalah ini. Bagaimanapun juga, kita masih perlu berbicara dengan keluarga Smith tentang kerjasama. Kalau kita membuat keributan, keluarga Smith pasti akan merasa tidak nyaman." Genki Takeshi langsung panik. "Ayah, jangan bilang kau ingin melepaskannya begitu saja." Shigeru Takeshi berkata dengan suara dingin, "Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan terlebih dahulu mencari dia, lalu menyuruh ninja terbaik keluarga untuk mengawasinya diam-diam. Apapun yang dia lakukan, kita akan mengikutinya. Setelah kerjasama dengan keluarga Smith selesai, kita akan menangkap orang itu dan membawanya kembali ke Tokyo untuk kau selesaikan sendiri." Setelah mendengar ini, barulah Genki Takeshi benar-benar merasa tenang. Dia bisa menunggu lebih lama demi kerjasama keluarganya dengan keluarga Smith. Tetapi dia tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Mendengar ayahnya berbicara seperti itu, dia merasa lega. Selama dia bisa menghancurkan Andi dengan tangannya sendiri, menunggu beberapa hari tidak masalah baginya. Selain itu, dia yakin kalau ninja terbaik keluarganya tidak mungkin kalah dengan Andi. Sementara itu, setelah meninggalkan sekitar Universitas Tokyo, Andi langsung kembali ke rumah Ryu Asahi. Dia tidak tahu bahwa saat ini dia sudah menjadi terkenal di Jepang melalui aplikasi video pendek. Baru saja ada seseorang yang merekam video saat dia mengalahkan anggota geng berandal hingga membuat Genki Takeshi cacat dan mengunggahnya ke aplikasi video pendek. Akibatnya seluruh Jepang menjadi terkejut. Siapapun tidak menyangka bahwa ada orang asing yang memiliki kekuatan yang begitu besar dan bisa mengalahkan hampir 20 orang sendirian. Ini sangat luar biasa. Yang lebih mengejutkan masyarakat Jepang adalah orang itu berani menyerang Genki Takeshi di jalanan Tokyo. Sebagai seorang pewaris kaya teratas di Jepang dan suami idaman rakyat Jepang, siapa yang tidak mengenal Genki Takeshi? Dia bisa dipukuli hingga seperti itu di jalanan Tokyo. Ini adalah berita paling mengejutkan di seluruh Jepang. Dalam video tersebut, karena sudah malam dan video diambil dari jauh, wajah mereka hanya terlihat sekitar 50%. Kualitasnya hampir sama dengan video yang diambil paparazzi saat malam hari. Namun, meskipun gambarnya seperti itu, tetap saja cukup untuk membuat masyarakat Jepang mengenali Genki Takeshi.
Sedangkan untuk Andi, karena masyarakat Jepang tidak memiliki konsep tentang dirinya, mereka juga tidak bisa mengenalinya dari video itu. Namun, bagi mereka yang sedikit mengenal Andi, tetap bisa mengenali identitasnya dari video tersebut. Saat ini, Ugaki Akana sedang duduk di ruang kerjanya. Dia mengisap cerutu Kuba dengan kelas dan kesal, sambil memegang segelas whisky Skotlandia. Dia masih marah karena keluarga Smith pertama kali bertemu dengan keluarga Takeshi, dan juga sangat merasa tidak senang dengan Andi, sehingga suasana hatinya menjadi sangat buruk. Tiba-tiba Tanaka masuk tanpa mengetuk pintu dan dengan panik berkata, "Ketua, ada masalah besar." Ugaki Akana dengan marah membentak, "Masalah apa yang membuatmu begitu panik? Apakah ini adalah cara yang beradab?" Tanaka tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia segera menyerahkan ponselnya dan menekan tombol play sambil berkata, "Cepat lihat ini. Ini adalah berita besar dari keluarga Takeshi." Begitu mendengar itu, Ugaki Akana langsung membuka matanya lebar-lebar dengan amarah. Keluarga Takeshi punya berita besar? Berita besar apa? Apakah keluarga Smith sudah mengumumkan kerjasama dengan mereka secepat itu? Tidak mungkin. Keluarga Smith baru saja tiba di Tokyo. Bagaimana mereka bisa membuat keputusan secepat ini? Apa mereka tidak berniat bertemu dengan kita? Tanaka buru-buru berkata, "Bukan berita itu, Tuan. Ini tentang Genki Takeshi. Dia dilumpuhkan di jalanan." Ugaki Akana terkejut seperti disambar petir dan langsung berkata, "Genki Takeshi dilumpuhkan? Siapa yang melakukannya?" Di dalam pikirannya, hanya sedikit orang di seluruh Tokyo yang berani menyerang Genki Takeshi. Bahkan dirinya sendiri mungkin akan ragu-ragu untuk melakukannya, mengingat kekuatan keluarga Akana dan keluarga Takeshi tidak begitu berbeda. Kalau dia benar-benar menyerang Genki Takeshi, maka itu hampir setara dengan mendeklarasikan perang terhadap keluarga Takeshi. Jadi, kecuali ayahnya sendiri yang melakukannya, Ugaki Akana benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang berani memukul Genki Takeshi. Dengan cepat dia melihat ke arah ponsel Tanaka untuk mengetahui siapa yang begitu berani melakukannya. Seketika, Ugaki Akana merasa seluruh tubuhnya menggigil. Tangannya gemetar hingga menyebabkan cerutu yang dia pegang terjatuh dan mendarat di celananya. Dia langsung membakar lubang di celana mahalnya yang dijahit tangan. Ugaki Akana tidak sempat merasa sakit hati atas kerusakan celananya. Dengan cepat dia meraih cerutu dan melemparkannya ke samping sambil menunjuk ke arah pria di video itu. Dia berseru, Ini, bukankah ini adalah Andi Rewa?" Meskipun dia hanya pernah bertemu dengan Andi sekali, namun Ugaki Akana mengenali wajahnya dengan jelas. Mungkin ini adalah kekuatan dari kebencian. Bagaimanapun, wajah Andi tidak hanya melambangkan penghinaan bagi Ugaki Akana, tetapi juga mewakili kerugian 45 miliar. Bahkan kalaupun wajah itu berubah menjadi abu, Ugaki Akana masih bisa mengenalinya. Melihat dalam video itu bagaimana Andi menghajar satu persatu belasan pengawal Genki Takeshi, lalu melumpuhkan kedua lengannya, Ugaki Akana tidak bisa menahan diri untuk merasakan dingin di punggungnya. Saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Andi. Dulu, Andi hanya menghajar dua pengawalnya saja. Tetapi kali ini Andi menghajar seluruh pengawal Genki Takeshi sekaligus. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan ahli ninja pun mungkin tidak bisa menandinginya. Selain terkejut, Ugaki Akana juga merasa takut di dalam hatinya. Beruntung saat itu dia tidak membuat Andi marah. Kalau tidak, dengan temperamen Andi yang meledak-ledak, dia mungkin akan dihajar habis-habisan oleh pria itu. Genki Takeshi masih muda dan tubuhnya lebih tahan banting. Namun dirinya sudah tua. Kalau bertarung dengan Andi, mungkin hanya dalam 1 atau 2 babak saja, dia sudah dikirim ke alam baka.
Setelah merasa lega, Ugaki Akana juga tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersenang hati melihat Genki Takeshi yang terus berteriak kesakitan di dalam video. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dia bahkan memutar ulang adegan Genki Takeshi yang dihajar, dan senyumnya semakin lebar setiap kali menyaksikannya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa.